Jadi ini buta kuning. Nah, coba gimana coba? Mbak, saya Mbak kabare. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampun rabi dereng. Oke, nanti kita sama Mbak Surip ya. Mbak sampean akan digendong oleh Mbak Surip kemana-mana dan akan diajak bangun cepet-cepet kemudian tidur lagi. Nah itu Mbak Surip nanti dulu, silakan duduk dulu, saya agak jelasin ini ya. Jadi Mas, kata Kiai jangan diserem-seremkan, karena binatang juga bisa dikasih gelar Kiai, benda juga bisa keris, tombak. Panembahan Senopati, Raja Mataram pertama punya tombak namanya Kiai Pleret, ya toh? Kalau Arya Penangsang, kerisnya namanya Kiai Setan Kober. Kalau Sunan Ampel nama kerisnya Kiai Kolomunyeng. Loh, jadi Kiai itu tidak ada apa-apanya, tidak ada hubungannya sama agama, gitu ya Mas ya. Terus Kanjeng juga begitu, itu cuman perjanjian keraton bahwa orang yang agak penting disebut Kanjeng. Makanya semua wali-wali disebut Kanjeng Kiai Sunan Kalijogo, Kanjeng Kiai Bonang dan lain sebagainya. Jadi sudah tidak usah dipersoalkan, wong itu tidak ada hubungannya sama derajat. Itu cuma nama. Tidak ada juga tidak apa-apa. Wong mereka dapat nama Kiai Kanjeng juga tidak pernah ingat. Cuman supaya ada namanya ya sudah disebut Kiai. Dan yang bernama Kiai Kanjeng bukan grupnya, melainkan gamelannya. Karena gamelannya ini bukan gamelan Jawa. Logamnya persis seperti gamelan Jawa, tapi notasinya do re mi fa solnya berbeda. Maka dia bisa dipakai untuk Arab, bisa dipakai untuk Barat, bisa dipakai untuk love story, bisa untuk lagu-lagu kita pentas sama Cat Stevens, lagunya Cat Stevens pakai gamelan. Itu dan seterusnya. Tapi itu nanti kapan-kapan kalau kita kesini lagi ya Pak RW ya. Kalau kita ke sini tidak ada masalah. Kapan Kiai Kanjeng punya waktu pas ke Jakarta kita pentas lagi di sini tidak ada masalah. Teman-teman ini sudah biasa hidup miskin. Sama-sama kita semua. Dan sesama orang miskin harus saling menggembirakan, kan begitu kan? Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi gitu ya Mas ya soal Kiai Kanjeng, tidak ada masalah. Yang kedua tadi apa ya, Mas Dik ya? Oke, nanti akan beliau jawab. Enggak. Di TV enggak nanyain toh. Nah sekarang saya tanya, saya kepada teman dari Bumi Ayu dulu soal sholat kunut gini. Semua pendapat itu ada nasnya. Jadi ada peristiwa Rasulullah melakukan A, ada peristiwa lain Rasulullah melakukan B, dan berarti tidak apa-apa, A juga boleh, B juga boleh. Jadi pakai kunut monggo, tidak pakai kunut juga monggo, tidak ada masalah. Mana mantepnya saja. Pak Amin Rais ketika ke Tasikmalaya, dia jadi imam di masjid yang kebanyakan situ orang NU, beliau memimpin pakai kunut, Pak Amin Rais. Sama dengan Imam Hanafi yang tidak percaya kepada nas kunut, ketika bertamu ke tempatnya Imam Syafi'i di Kairo Selatan, ngimami subuh juga pakai kunut, jadi tidak ada masalah. Kalau kita bertamu ke rumah SBY, langsung kita pakai baju warna ungu juga tidak masalah. Kan begitu kan? Wong cuma gitu aja kok. Tidak ada masalah. Yang penting ala malu bin. Iya. Nah, sampean supaya tidak, kalau di kiri kanan saya tidak pakai kunut, ya tidak usah pakai kunut. Kunutnya dalam hati juga tidak apa-apa toh. Tidak apa-apa gitu aja kok. Tidak usah ribut. Cuman orang tidak terbiasa melihat orang lain tidak sama-sama dirinya. Maka sampai salaman aja tidak boleh. Assalamualaikum, assalamualaikum, salaman. Tidak boleh loh, itu bid'ah loh. Rasulullah tidak pernah salaman. Ya Rasulullah SMS yang tidak pernah. Rasulullah VCD player yang tidak punya, apalagi PlayStation yang tidak pernah tahu. Itu juga tidak apa-apa di luar sholat. Apalagi Facebook gitu. Bayangin kalau Rasulullah pasang Facebook itu kan yang apa, daftar apa namanya? Yang add itu kan banyak sekali, tinggal di apa, di proof apa tidak gitu ya. Aku soalnya aku melbu Facebook, mau diar aku nih mau diar aku jadi. Itu Facebook, tidak apa-apa. Facebook itu kan satu metode silaturahmi, saya kira itu dapat pahala yang membuat Facebook itu, insya Allah gitu ya. Meskipun bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang buruk. Bahwa ada sesuatu yang baik dimanfaatkan untuk sesuatu yang buruk, yang salah bukan kebaikannya tetapi yang memanfaatkan. Wong masjid aja bisa di PKS kan, masjid bisa dipartaikan, masjid bisa dibiarkan. Yang salah bukan masjidnya. Masjid tidak bisa apa-apa. Dan masjid itu alatnya manusia, bukan manusia alatnya masjid.
Jangan lupa, lebih tinggi mana derajatnya manusia apa masjid? Manusia. Jadi ente jangan belain masjid lebih dari manusia. Kalau perlu tidak ada masjid asal manusianya baik, boleh enggak? Karena Allah mengatakan dimanapun engkau sholat disitulah masjid. Jadi jangan mendewakan masjid. Jadi kalau nggak punya duit jangan bikin masjid. Apalagi sampai minta kemana-mana, ntar perampok pulang ngerampok ngasih sumbangan untuk masjid, akhirnya masjid jadi tempat bertengkar karena dari uang rampokan. Kan begitu. Jadi jangan mendewakan masjid. Kalau kita ke masjid harus cuci kaki, harus bersih. Itu urusannya yang lebih penting, kakimu harus bersih karena lantainya atau karena memang kamu harus bersih. Yang mana fokusnya? Yang lebih penting itu karena lantainya masjid bersih atau karena manusianya yang harus bersih? Ya makanya jangan lantas, loh kalau soal lantai masjid bersih nggak usah masjid. Rumahnya Rusdi juga kalau pas di tempat yang nggak dipakai sendal ya kan nggak boleh pakai sendal. Jadi biar bukan masjid, kalau lantai itu memang bersih ya kita jangan pakai sepatu. Jadi jangan menyembah lantai masjid. Kan begitu, jangan keliru fokusnya. Yang nomor satu adalah manusianya baik, manusianya suci, kan begitu. Bukan masjidnya. Masjidnya boleh nggak ada. Rasulullah pernah membakar masjid kok. Tapi ente nggak usah bakar masjid. Kalau memang bikin warung aja sekalian begitu kan. Nah, saya menjumpai banyak sekali masjid-masjid yang berasal dari gereja. Kemarin Kiai Kanjeng pentas di sebuah masjid yang masih berupa gereja. Masih ada altarnya, masih ada bekas-bekas salibnya. Gimana sih masjid itu ada salibnya? Loh, yang ngomong itu salib kan orang Kristen. Kita taunya itu ada kayu silang. Kita melihat salib tanpa konsep Yesus di salib toh. Jadi tidak ada masalah. Kiai Kanjeng pentas di dalam gereja, ada patung, ya patung aja kok. Nggak usah ditutupin. Kita malah senang syuting di depan patung Yesus. Kata mereka itu Yesus, kata kita itu patung. Nggak ada masalah toh. Jadi ala malu bin, jangan orang masuk kandang kambing ente tuduh pro kambing, ya enggak dong. Ente jualan ketoprak, ada orang makan lotek, katanya pro lotek anti ketoprak. Ya enggak, ya sekali-sekali makan ketoprak, sekali lagi makan lotek, gitu dong. Orang hidup yang merdeka dong hatinya, jangan penuh kedengkian dan hasad, kan begitu. Gitu. Jadi teman-teman mau kunut mau tidak ya enggak masalah toh. Silakan yang kunut, silakan yang tidak. Bahkan tarweh juga begitu. Mbok ada masjid, oke. Kalau yang maunya 11, ya sudah setelah 8 rakaat minggir sendiri meneruskan witir, yang lainnya meneruskan. Kalau masjidnya mayoritasnya 11, ya ente setelah 8 mundur cari tempat sendiri nerusin sampai 23, kan begitu. Itu kan soal teknis. Nggak usah nyalahin mana yang benar mana yang. Istri itu nggak usah diperbandingkan mana yang lebih cantik. Kalau istri itu biar merongos ya tetap cantik bagi suaminya. Nggak usah diperbandingkan. Jadi ente jangan bingung soal komat gitu ya. Nah, kalau bisa yang Anda lakukan adalah ngomong, dialog sama teman-teman semua supaya punya sikap yang merdeka seperti itu. Yang 11 rakaat mendoakan mudah-mudahan yang 23 diterima Allah, yang 23 mendoakan mudah-mudahan yang 11 diterima Allah. Lah enak sih kalau gitu. Betul enggak? Gitu. Sekarang memang sudah tidak ada perdebatan antara 11 sama 23, soalnya semua juga udah pada enggak tarweh. Jadi mau 23 mau 11 sama aja, mau ya enggak tarweh juga. Itu ya Mas ya. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi jawabannya bukan jawaban fikih tok, tapi harus jawaban budaya dan silaturahmi. Anda ini khalifatullah, Anda harus ikut memelihara keamanan lingkungan supaya Anda menjadi amirul mukminin. What is amirul mukminin? Amir itu pemimpin, membolos. Amir membolos kalau zaman dulu. Amir itu pemimpin, panglima. Mukmin itu orang yang menegakkan aman, menegakkan sesuatu sehingga aman.